Dia Esra Soro itu Pak, kalau debat dengan saya itu bukan kelas saya, jauh itu, jauh langit dan bumi itu. Kelas saya itu kalau di sini yang memang betul-betul lama di Israel, Bapak tahu orang yang hebat di Israel itu, yang tinggal di sini, pendeta yang hebat, Bambang Nursena, itu lama di Israel. Kan dia tahu sebagaimana kelas saya. Coba tanya dia, kenal nggak sama Yahya Waloni? Tanya Bambang Nursena. Mereka itu belajar sama saya dulu di Papua sana. Jadi Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Yahya Waloni yang koar-koar dan sangat merendahkan pendeta Esra Soro gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya justru dialah yang tidak mau menemui atau siap berdebat kepada pendeta Esra Soro. Banyak sekali alasannya. Bahkan pernah kita buat juga video di mana pendeta Esra Soro sendiri yang telepon Yahya Waloni untuk berdebat kepada dia. Tapi dia banyak alasan dan dia tidak mau berdebat gitu ya. Nah, kali ini dia katakan levelnya sesungguhnya adalah doktor ya atau Pak Pendeta Bambang Nursena gitu ya. Itulah yang cocok ya selevel dia lah. Dan katanya Bambang Nursena tidak mau demikian karena sudah tahu siapa Yahya Waloni ya. Karena Bambang Nursena dan kawan-kawan mereka semua itu belajar kepada Yahya Waloni waktu masih di Papua. Wow. Nah, kali ini teman-teman sekalian, saya langsung saja mengajak kita dulu dengarkan ocehan Yahya Waloni berikut ini. dia Esra Soro itu Pak, kalau debat dengan saya itu bukan kelas saya, jauh itu, jauh langit dan bumi. Kelas saya itu kalau di sini yang memang betul-betul lama di Israel, Bapak tahu orang yang hebat di Israel itu, yang tinggal di sini, pendeta yang hebat, Bambang Nursena, itu lama di Israel. Tapi dia kan nggak mau yang begitu-gitu. Kan dia tahu sebagaimana kelas saya. Coba tanya dia, kenal nggak sama Yahya Waloni? Tanya Bambang Nursena. Mereka itu belajar sama saya dulu di Papua sana. Jadi itu, jadi orang-orang yang hebat itu bukan yang di timur, bukan yang di Nusa Tenggara Timur sana. Ya kita ini Pak, cuma karena sudah masuk Islam, jadi kita ini terlihat sudah tidak ada wibawa kan begitu. Karena kita memang merendahkan agama ini. Dulu juga saya nggak sembarang berpakaian, biar dalam rumah saya pakai sepatu, sampai di peti mayat memang pakai jas. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Ustadz Yahya Waloni ya. Dan dia mengatakan jelas seperti yang saya sampaikan tadi, dia ini tidak mau berdebat kepada pendeta Esra Soro karena tidak selevel dengan dia. Dan dia maunya itu seperti Pak Bambang Nursena. Dan ada hal yang luar biasa di sini, di mana Yahya Waloni mengakui ya bahwa pendeta Bambang Nursena ini ya orang hebat gitu ya. Dan katanya levelnya itu seperti itu, harus setingkat ilmu dari Pak Bambang Nursena. Jadi teman-teman sekalian, ini benar-benar sombong sekali. Padahal beberapa pendeta Kristen siap berdebat dengan Ustadz Yahya Waloni ya, tetapi dia yang terus menghindar gitu. Kemudian pendeta Esra Soro juga menghubungi beliau pada waktu itu, malah dia maki-maki gitu ya. Dia tidak mau berdebat ya. Jadi saat ini dia koar-koar lagi. Bahkan kalau kita lihat, sering dia katakan dia tantang semua pendeta-pendeta yang ada di Indonesia. Tapi satu orang yang memang sudah semangat sekali ya untuk bertemu dengan Waloni dan berdebat terbuka ya, bisa live entah di mana lah, di TV One kah ya, karena itu yang diminta oleh Waloni. Dan pendeta Esra Soro waktu itu bersedia, teman-teman sekalian ya, bersedia untuk berdebat, tapi ya Waloni tidak mau ya. Jadi apa yang disampaikannya itu, teman-teman, saya bisa katakan omong kosong dan itu sebuah kesombongan saja ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Alkitab, 1 Petrus 5 ayat 5 berkata begini. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab
Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menentang orang yang sombong, orang yang congkak gitu ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi apa yang disampaikan oleh Waloni itu adalah omong kosong teman-teman sekalian. Karena pastinya ya nggak ada apa-apanya ketika ketemu sama Pak Pendeta Bambang Rusena ya. Bahkan sama Pak Pendeta Ezra Soru. Kita sudah lihat sendiri bagaimana kualitasnya teman-teman sekalian. Lalu kenapa justru Yaya Waloni ini terus menjelekkan Pendeta Ezra Soru? Karena yang mengejar omongan beliau pada waktu itu adalah Pendeta Ezra Soru. Bahkan ketika beliau mengatakan bahwa dia adalah rektor di sebuah sekolah tinggi ya di Papua, dia pendeta di Papua, dan juga dia katakan bahwa dia yang mempendetakan para pendeta, itu kan dibuktikan dan dibongkar semua oleh Bapak Pendeta Ezra Soru, dan semuanya itu ternyata bohong ya. Jadi itulah Yaya Waloni teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya, baik penghinaan, penistaannya terhadap kekristenan, ya semuanya itu adalah sampah. Ya kurang lebih ya seperti yang saat ini, seperti Agustan yang mengkentutin Alkitab, itu omongan-omongan mereka itu sampah semua. Ya caci makian. Sama juga dengan si Ustadz Ahmad Kainama, ya Bang Kay, ya dimana juga beliau terus menghujat kekristenan ya. Dan semua itu adalah omong kosong. Saat ini udah banyak kita yang kemudian membongkar kedok-kedok mereka, sehingga mereka semakin hari semakin kepanasan. Dan mari teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk terus dukung apologet Kristen. Ya ada begitu banyak sekali yang menjawab tuduhan-tuduhan daripada Muslim. Mari dukung, mari subscribe, supaya teman-teman semua mendapatkan jawaban-jawaban atas iman kita. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.